Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ryoha Sport. Setelah kemarin rame isu jika regulasi Liga 1 musim ini akan diubah, di mana tim yang terdegradasi cuma satu tim, akhirnya PT LIB membantah rumor ini. Melalui akun resminya, LIB mengatakan jika isu ini tidak benar, sebab menurut LIB merubah regulasi itu tidaklah mudah, apalagi di pertengahan musim. Harus ada yang namanya RUPS baru bisa merubah regulasi, kecuali dalam keadaan force majeure atau mendesak seperti bencana alam dan bencana kemanusiaan, barulah bisa merubah regulasi. LIB memastikan jika tetap 3 tim dari Liga 1 yang akan terdegradasi dan 3 tim dari Liga 2 yang akan promosi. Hal senada pun diungkapkan Ketum PSSI Erick Thohir di akun Instagram resmi PSSI. Ketum PSSI mengatakan tak ada tawar-menawar soal aturan dan tak ada yang namanya perubahan regulasi. Degradasi tetap 3 dan promosi tetap 3. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah kata-kata tawar-menawar. Apa artinya? Artinya emang ada pihak yang ingin agar regulasi ini diubah. Tapi lantaran Erick Thohir ini udah terlalu banyak yang protes, atau memang karena Ketum PSSI-nya ini nggak setuju, makanya usulan ini nggak disetujui. Nah, gimana menurut kalian? Sebagai catatan, musim lalu saat ada isu Liga 1 tanpa degradasi, ini pun dibantah oleh Ketum PSSI kala itu, yakni Iwan Bule. Tapi apa kenyataannya? Tetap nggak ada degradasi kan musim lalu. Nah, lalu apakah kali ini pun demikian? Isunya cuma satu yang terdegradasi tapi dibantah, tapi ternyata akhir ujung-ujungnya ya tetap dilakukan juga. Gimana nih? Dari Persebaya, usai ratusan bonek demo di kantor Persebaya, pihak manajemen Persebaya pun akhirnya ambil keputusan dengan mendepak Joseph Gombau. Gombau awalnya akan jadi direktur teknik Persebaya, namun ternyata ditolak oleh para bonek yang mengatakan pengaruh Spanyol di Persebaya akan membuat dampak buruk bagi Persebaya, yang akhirnya manajemen Persebaya pun resmi mendepak Gombau. Ini artinya Persebaya jadi satu-satunya tim di Liga 1 musim ini yang 2 kali pakai caretaker, yakni Uston Nawawi. Dan uniknya lagi, 2 pelatih yang dilengserkan, yakni Aji Santoso dan Joseph Gombau, keduanya sama-sama memimpin 6 laga bersama Persebaya. Nah, di sini apa yang bisa kita pelajari? Jadi dalam sebuah tim itu tak melulu soal pemain hebat, pemain bintang, atau pelatih hebat. Tapi ada hal lain yang membuat sebuah tim ini bisa hebat atau justru bisa jeblok. Salah satunya adalah kenyamanan. Kenyamanan ini berbagai macam. Bisa nyaman dengan pelatih, dengan gaya melatihnya atau cara melatihnya, serta attitude pelatihnya dan kenyamanannya saat melatih, ataupun kenyamanan dengan manajemen. Ya tentunya urusannya adalah gaji. Sebab sehebat apapun, sebertabur bintang apapun sebuah tim, jika di dalam skuad ini tak nyaman, ya bakalan jeblok, dan ini realita. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah Joseph Gombau dan Aji Santoso ini terlalu keras pada para pemain Persebaya sehingga para pemain Persebaya ini nggak nyaman? Bukan itu saja, pelatih keras itu nggak selamanya nggak disukai loh. Buktinya Bernardo Tavares kurang galak apa coba di PSM, Boyan Hodak kurang galak apa di Persib, tapi para pemain enjoy tuh sama Tavares dan Hodak. Pelatih itu boleh keras, tapi yang penting sikap metode latihannya ini gampang difahami dan tidak otoriter. Nah, otoriter inilah yang tak disukai oleh para pemain. Seorang pelatih bagus itu harusnya bisa mengembangkan potensi pemain, bukan memaksakan pemain harus bermain dengan cara melatih dia yang justru bertolak belakang dengan gaya dan kemampuan pemain.
Lalu seorang pelatih hebat ini haruslah humble atau rendah hati dalam latihan. Dia boleh keras tapi harus juga bisa berbaur dengan pemain lain. Dan juga rendah hati, jangan seolah seenaknya. Dan sering bicara dari hati ke hati dengan para pemain. Cari tahu keinginan pemain atau istilahnya bisa mensinkronisasikan antara keinginan pelatih dan keinginan pemain. Barulah tim itu bisa dibilang solid. Kecuali memang pemainnya itu yang nggak mau berkembang, barulah sehebat apapun, sehumble apapun pelatihnya, pasti susah merubah tim tersebut, gitu ya. Dari Persib Bandung, teka-teki Levi Madinda di Persib akhirnya terjawab. Hal ini diutarakan oleh manajer sekaligus komisaris PT PBB Haji Umumutar usai laga melawan PSS Sleman. Saat ditanya wartawan, WHO menjawab soal Levi. Menurutnya, ya sudahlah, pertahankan saja sampai akhir musim dan mungkin bisa mengkontrak Levi sampai 3 tahun ke depan. Nah, berikut kutipan dari ucapan Haji Umumutar. Ya udah, patahan aja yang ada ini, ya bisa mempertahankan Levi sampai selesai dan nanti ke depan juga bisa Levi bisa diambil 3 tahun, itu udah luar biasa ya. Jadi ada opsi perpanjangan kontrak buat Levi? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kami pribadi nggak tahu nih, ini cuma keceplosan atau ini cuma keinginan WHO aja atau memang ini udah dibicarakan dengan pihak manajemen dan pelatih. Tapi sebagai pemegang saham atau salah seorang pemegang saham terbesar kedua loh dari PT PBB, harusnya memang WHO ini bisa ngeluarin usulan atau mungkin memberikan keputusan siapa saja yang dipertahankan dan siapa saja yang dibuang. Ya hampir sama dengan kasusnya Kevin Van Kippers-Lewis waktu itu ya. Waktu itu tuh WHO ini nggak suka sama Kevin dan minta Kevin ini dilepas dan akhirnya Kevin pun dilepas. Menurut saya, pendapat pribadi saya lah, juga untuk kasih yang lain pun juga ya. Kalau Kevin mah ya udah tidak diperpanjang gitu. Pas, ya hampir sama permasalahan dengan soal Tiron ini ya. Kita tahu lah WHO ini bukan orang yang susah buat ngeluarin duit. Ya mungkin kalau kata WHO sih pasti ngomong gini nih, ya udahlah ya, putusin aja tuh kontrak si Tiron dan bayar kompensasi kontrak si Tiron ya. Kan gitu kalau WHO. Tapi kan gimana dengan pemegang saham PT PBB yang lain yang kita tahu lah sering hitung-hitungan banget kalau soal duit. Tapi dari ucapan WHO ini bisa kita simpulkan jika Persib tidak akan banyak belanja di jendela transfer ini. Mungkin cuma akan ambil 1 atau 2 pemain lokal aja. Itu pun dengan catatan kalau ada pemain Persib yang hengkang. Dari Persis Solo, pelatih Persis Solo Leonardo Medina mengisyaratkan jika tak akan mencoret satupun pemain asing Persis Solo yang ada, yang artinya Persis Solo akan tetap pakai 6 pemain asing yang ada saja. Ada alasan internal yang membuat Medina nggak bisa ganti pemain asing. Alasan internal apa ya? Nah, jika benar, berarti Persis Solo jadi satu di antara beberapa tim yang tak akan merombak susunan pemain asingnya seperti Persib Bandung dan Rans Nusantara FC. Dari Persija Jakarta, mantan pemain Juventus dan Persija Jakarta Marco Motta baru-baru ini membuat statement yang cukup mengejutkan dan mengatakan dirinya bersedia kembali ke Persija dengan status apapun. Bahkan jika harus menggantikan Thomas Doll sebagai pelatih pun dirinya bersedia. Apa bisa? Pemain berusia 37 tahun yang belum mau pensiun ini ternyata sudah punya lisensi kepelatihan loh. Bahkan lisensinya saat ini adalah lisensi UEFA, meskipun belum UEFA Pro loh ya. Menurut Motta, apa yang dialami Persija saat ini adalah ada hubungannya dengan apa yang sedang terjadi di dalam tubuh Persija itu sendiri. Baik itu dalam hubungannya dengan manajer maupun dengan hubungannya antara pemain dengan pelatih. Jadi secara tidak langsung Marco Motta ini mengatakan banyak pemain Persija yang sebenarnya nggak cocok dilatih oleh Thomas Doll. Ya wajar kalau si Marco Motta ini nggak suka sama Thomas Doll, kan Thomas Doll yang mendepaknya dari Persija dan digantikan oleh Ondrej Kudela.
Di sisi lain, Persija pun kabarnya akan menarik pulang Frankie Misa dari Persikabo. Frankie Misa memang masih milik Persija, cuma dipinjamkan ke Persikabo. Nah, apa ini artinya? Jika Frankie Misa kembali, Firza Andika akan dilepas nih. Soalnya Frankie Misa ini kan bek kiri, ya kita tunggu aja. Dari Liga 2 ada Persela Lamongan nih. Pelatih Persela Lamongan Jajang Nurjaman secara terang-terangan mengatakan sudah berbicara pada manajemen Persela untuk bisa mendatangkan sejumlah pemain dengan status pinjaman. Hal ini dilakukan Janur demi mencapai target masuk ke Liga 1 musim depan. Lalu siapa saja ya para pemain tersebut? Ada Alvin Tuasalamoni dari Persikabo, ada Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC, Febri Haryadi dan Dedi Kusnandar dari Persib Bandung. Ya, tentu target dari manajemen Persela itu jelas ya, kita harus naik ke Liga 1 musim depan. Dan saya sudah bicara dengan manajemen, memang membutuhkan beberapa pemain yang mungkin bisa didatangkan dengan opsi pinjaman. Adalah beberapa pemain yang kami butuhkan, ya seperti Febri, Dedi dari Persib, Alvin dari Persikabo, dan Dendi dari Bayangkara, serta beberapa pemain lain. Ya, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan dan kita capai target kita, ujar Jajang Nurjaman yang kami kutip dari bolasport.com. Lalu ada Sulut United yang meresmikan atau memperkenalkan ya pemain asing pertamanya musim ini. Dia adalah Joalisson Santos Oliveira atau yang akrab dipanggil Jo Santos. Pemain Brazil berusia 31 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah FK Bitis di Liga Albania. Tapi bukan ini yang akan kami soroti. Yang akan kami soroti adalah katanya tim Liga 2 ini wajib pakai 2 pemain asing. Nah, itu buktinya Sulut United di putaran pertama nggak pakai satupun pemain asing. Tapi nggak ada sanksi tuh. Artinya apa? Artinya emang LIB ini mencela-mencle. Dia yang bikin peraturan tapi dia juga yang melanggar. Aduh. Dari Persikap Kabupaten Bandung, Presiden Persikap Edi Mulyo membantah jika akan menampung salah satu pemain asing Persib Bandung, yaitu Tyrone Del Pino. Menurut Edi, Persikap memang berencana melepas salah satu pemain asingnya dan menggantinya dengan asing baru. Tapi Edi mengatakan dia bukanlah Tyrone. Bahkan Edi mengatakan tim Persikap ini akan datangkan Ronaldo. Wow. Tapi yang pasti bukan Ronaldo CR7 loh ya. Apalagi Ronaldo da 5. Ya mungkin aja Ronaldo yang dimaksud adalah Ronaldo Tavares asal Portugal. Mungkin kali ya. Mungkin juga Ronaldo Kuateh kali. Atau Ronaldo Mesido. Atau mungkin Ronaldo Wanma. Ya kita lihat nanti aja ya.